Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Indra Wedana Purba. Saya seorang dosen di Universitas Warmadewa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIDN 0804099301. Untuk sekarang, saya mengampu mata kuliah Finansial Teknologi yang dimana merupakan turunan dari Manajemen Keuangan. Untuk Finansial Teknologi dari Manajemen Keuangan tersebut memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS. Dalam penerapan Finansial Teknologi yang merupakan ilmu turunan dari Manajemen Keuangan, memiliki teknik pembelajaran yang mengedepankan teori serta praktek dalam pengimplementasian Finansial Teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini mata kuliah yang dulunya menjadi bahan dasar mata kuliah Manajemen Keuangan, namun sekarang sudah menjadi bahan perkuliahan atau materi khusus yang menjadi syarat untuk melanjutkan Manajemen Keuangan, maka dari itu saya juga dipilih menjadi tim penyusun RPS untuk mata kuliah Finansial Teknologi. Sebelum perkuliahan dimulai, biasanya saya sebagai pengampu mata kuliah akan membuat kontrak perkuliahan, yang dimana kontrak perkuliahan tersebut harus saling menguntungkan antara mahasiswa dengan dosen. Kontrak perkuliahan di sini untuk menyepakati bagaimana perkuliahan selama 6 bulan tersebut akan berlangsung. Yang dimana dalam perkuliahan tersebut sudah pasti ada bobot nilai yang akan kita kesepakati. Perkuliahan yang dilakukan secara luring ataupun tatap muka di kelas memiliki 16 kali absensi. Penggunaan absensi akan terdiri dari 2 cara. Yang pertama, menggunakan e-learning yang sudah disediakan oleh Universitas Warmadewa. Dan lagi satu, menggunakan absensi yang saya bawa untuk dilakukan absensi secara tatap muka. Jadi akan ada 2 absensi yang akan digunakan di sana. Serta untuk menerapkan bagaimana ketepatan waktu oleh mahasiswa, batas maksimal hanya 10 menit. Untuk tata cara absensi dan lain-lain akan saya gunakan di e-learning. Selain tatap muka, kami juga menggunakan sistem forum diskusi yang sudah ada di e-learning. Dikarenakan materi ini 80% adalah teori dan 20% adalah praktik penggunaan finansial teknologi, maka dari itu diskusi merupakan poin utama dalam pertemuan perkuliahan finansial teknologi. Oke, tanpa mengurangi waktu, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengelola e-learning, membuat absensi, serta memberikan materi untuk perkuliahan finansial teknologi. Oke, di sini untuk penggunaan e-learning, saya sebagai pengajar di mata kuliah Manajemen Keuangan akan menyiapkan absensi yang akan digunakan oleh mahasiswa di setiap minggunya. Jadi setiap minggu akan saya siapkan absensi yang akan saya buatkan. Yang pertama absensi di e-learning dan absensi yang secara pertemuan di kelas. Absensi tersebut akan 2 kali digunakan. Yang pertama untuk rekapan keperluan di akhir semester serta untuk rekapan nilai yang akan saya gunakan. Yang kedua, saya akan menaruh e-book yang akan digunakan untuk perkuliahan sesuai dengan RPS yang sudah diberikan. RPS untuk perkuliahan Manajemen Keuangan sudah pasti ada di e-learning. Yang kemudian, di sini saya juga akan memberikan beberapa tambahan tabel atau tambahan
tambahan seperti materi perkuliahan yang akan dibahas. Seperti contoh di analisis rasio keuangan ini, ada rumus-rumus yang akan digunakan untuk pertemuan pertama. Yang kedua juga ada di tabel PV yang akan digunakan di pertemuan ke-6. Selain itu, setelah penjelasan tentang penggunaan e-learning di sini, yang dimana e-learning akan membantu mensupport perkuliahan yang ada. Di sini, sebelum perkuliahan juga, saya akan membuat bagaimana kontrak perkuliahan akan berjalan ke depannya. Sebagai contoh, di sini untuk yang akan saya gunakan penilaian untuk nilai akhir dari mahasiswa, yaitu ada beberapa kategori. Yang pertama, kehadiran itu poinnya 10%, partisipasi 25%, tugas atau kuis 20%, UTS 20%, serta UAS 25%. Jadi, ada 16 kali pertemuan, itu akan ditotalkan hingga mendapat range nilai yang diinginkan, sesuai dengan perhitungan Excel dan rumus yang sudah saya siapkan. Jadi mahasiswa tinggal mengkalkulasikan saja kira-kira berapa persen kehadirannya mereka. Seperti bukti kehadiran yang sudah saya ciptakan itu ada 2, yaitu pertama di e-learning dan yang kedua ada di absen tulis. Jadi di sini nanti range nilainya sudah jelas antara mahasiswa dengan dosen. Jika ada yang keberatan, maka dapat menggunakan haknya untuk menuntut apakah memang sudah terpenuhi atau tidak. Yang kemudian selain perkuliahan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada batas waktu yang ditentukan seperti keterlambatan, serta bagaimana diskon atau misalnya jika ada mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan bagaimana metode pengajaran yang akan saya lakukan di perkuliahan saya, yaitu manajemen keuangan, yang dimana pembahasannya tentang finansial teknologi. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Indra Wedana Purba. Di sini kebetulan saya adalah dosen di salah satu prodi manajemen. Saya dosen manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang finansial teknologi. Ya, finansial teknologi ini akan masuk ke kurikulum berikutnya sebagai mata kuliah lanjutan dari manajemen keuangan. Oke, mungkin nanti di semester 6 kalian akan mendapatkan mata kuliah finansial teknologi dengan syarat menyelesaikan mata kuliah manajemen keuangan. Oke, untuk di manajemen keuangan ini bobotnya 3 SKS. Yang dimana 80% dari finansial teknologi ini berisi tentang teori-teori bagaimana pengaplikasian finansial teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan serta 20%-nya lagi adalah pengaplikasiannya. Jadi bagaimana kalian menggunakan finansial teknologi dan lain-lain. Jadi nanti di awal perkuliahan akan menjelaskan finansial teknologi secara teori, 20%-nya praktek. Oke. Jadi kalau gitu saya akan memulai perkuliahan tentang finansial teknologi dalam manajemen keuangan. Oke, di sini ada pengantar finansial teknologi di manajemen keuangan. Di sini ada pertanyaan, apa itu fintech? Fintech itu dibagi menjadi 2, ya, finansial dan teknologi. Artinya ada gabungan di sana. Seperti saya pernah menjelaskan di kelas bahwa jika penyebutan profitabilitas itu dengan 2 kata, profit dan abilitas. Profit itu keuntungan, abilitas itu adalah kemampuan. Kalau digabungkan artinya kemampuan dalam memperoleh keuntungan. Kalau fintech kira-kira ada yang bisa memberikan definisi atau secara umum ada yang tahu? Finansial dan teknologi. Kalau digabungin? Penggunaan finansial dan teknologi. Apa tadi? Silakan namanya? Tanah. Apa tadi? Penggunaan finansial dalam teknologi. Penggunaan finansial di era teknologi. Artinya, penggunaan finansial yang dulunya dilakukan secara tradisional, sekarang mampu diakses dengan bantuan teknologi. Dulu kalau kalian mau beli emas harus ke toko emas, sekarang kalian bisa investasi emas cuma lewat HP.
Kalau kalian dulu mau beli saham, kalian harus ke pasar saham yang dulu namanya Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia. Sekarang kalian bisa beli di HP. Dulu kalau kalian mau ke bank itu untuk narik duit, nyari teller, ngantri dan lain-lain, kalian bisa ke mesin ATM. Itu contoh simpelnya finansial teknologi. Ya, dalam finansial teknologi itu paling gampang dibagi 5. Ya, finansial teknologi itu dibagi 5. Yang pertama peer-to-peer lending. Kira-kira ada yang tahu peer-to-peer lending? Atau bahasa gampangnya peer-to-peer lending, silakan. Mungkin seperti pinjaman online, Pak. Namanya siapa? Ananta. Ananta, terima kasih. Contohnya seperti pinjaman online, artinya ada satu pihak yang memiliki dana dan satu pihak yang meminjam dana. Ya, dan itu dilakukan secara online. Oke. Jadi peer-to-peer lending atau bahasa yang paling dikenal sekarang adalah pinjaman online atau pinjol. Ya. Terus, apakah ada cara untuk membedakan antara pinjaman online yang aman atau tidak menurut kalian? Ada Pak. Siapa yang mau? Silakan, Lana. Kalau yang aman itu biasanya diawasi oleh OJK Pak. Oke, poin 1 sudah. Yang pasti yang pertama diawasi oleh OJK. Itu kalau misalnya kalian memerlukan dana atau meminjam dana, pastikan yang pertama harus diawasi oleh OJK dengan cara cek apa? Untuk menjaga atau yang diawasi OJK. Website khususnya di situ ada, kalian bisa untuk mengecek yang mana saja pinjaman-pinjaman yang aman untuk dipinjam atau untuk bisa dijaga keamanannya. Oke, yang kedua apa? Tadi yang diawasi oleh JK, yang kedua? Kira-kira menurut kalian suku bunganya wajar. Oke, kalau misalnya kalian minjem uang 1 juta, bunganya 50%, kalian mau minjem uang segitu? Minjem 1 juta, ngembaliin 1.500.000. Kan ketinggian itu. Kalau misalnya peminjaman online yang memberikan suku bunga yang wajar, itu sudah dipastikan aman. Tapi kalau misalnya pinjaman online yang memberikan suku bunganya suka-sukanya mereka, itu sudah pasti termasuk pinjaman online yang ilegal. Oke, yang berikutnya ada lagi yang pinjaman online yang masih aman? Kira-kira? Yang memberikan aksesibilitasnya masih batas wajar. Maksudnya, kalau kalian minjem online kan pasti ada aksesibilitas yang harus diakses di HP kalian kan? Contoh, kalau yang diawasi OJK seperti Kredivo. Batas online itu kalau nggak salah camilan namanya ya. Kalau saya lupa camilan itu lengkapnya. Yang penting dia bisa mengakses kamera, mengakses lokasi. Apa gitu ya, saya lupa ya. Camilan, kamera, lokasi. Kalau yang nggak aman, karena kan kalian buka aplikasi ada notifikasi untuk ini kan, aksesibilitas kan. Nah, yang kalau nggak aman itu udah pasti. Yang pertama kamera depan. Bolehkah dia minta spesifik kamera depan? Yang kedua kontak. Kalau sudah yang nggak aman itu, ya. Kenapa kontak? Biar bisa langsung disebar ke rekan-rekan yang ada di kontak kalian. Yang ketiga galeri. Itu untuk ancamannya. Oke, yang terakhir juga ada, yaitu bentuk bentuk negosiasinya. Jika kalian gagal bayar, kalau yang baik atau yang diawasi OJK seperti Lanang bilang tadi itu, otomatis proses negosiasi gagal bayar itu pasti dengan batas wajar karena sudah punya kontrak di sana. Kenapa ini nggak gagal bayar? Kapan bisa? Siapa yang mau bertanggung jawab seperti itu? Oke. Sedangkan yang ilegal sudah pasti langsung tarik barang kalian yang kalian gunakan. Kalian punya kalung-kalung kalian langsung dipegang dulu. Kalian punya HP kalian dulu, laptop sampai motor dan lain-lain. Itu yang ilegal. Oke, itu contoh peer-to-peer lending. Itu peer-to-peer lending itu dibagi dua juga lagi. Ada yang individual untuk konsumsi pribadi, ada yang untuk perusahaan. Biasanya kalau konsumsi pribadi paling pakai apa? Kayak beli HP misalnya, pakai beli motor, nyicil motor, bayar sekolah dan lain-lain. Itu pakai Kredivo contohnya bisa. Dah. Kalau misalnya untuk usaha, itu ada Investri namanya. Tidak boleh menggunakan untuk kebutuhan konsumtif, itu tidak boleh.
Kalau misalnya digunakan untuk kebutuhan investasi atau ekspansi, itu boleh. Itu pakai Investri namanya. Itu peer-to-peer lendingnya. Oke. Yang kedua dan ketiga kira-kira apa? Untuk fintech secara umum. Tadi pertama, peer-to-peer lending. Kedua dan ketiga ini sama. Ada E-nya. Huruf depannya E. E itu. E apa? E-wallet sama E. Ada dua. E-walletnya yang kalian tahu? E-wallet dan E-money. Terus apa bedanya? Sama-sama tempat nyimpan uang kan? Apa bedanya? Kalau e-money itu berbasis uang kalian ditaruh di server atau di chip. Kalau e-wallet, uang kalian ditaruh di tempat sementara untuk digunakan dalam bentuk transaksi. Jadi itu beda. Kalau e-money contohnya BRIS atau Flash BCA. Itu e-money. Kalau e-wallet? GoPay, Dana, apa lagi? Shopee punya nggak? Shopee punya, apa lagi? Shopee Pay. Terus apa lagi? Masih ada lagi? Itu aja yang paling terkenal ya? Oke, itu contoh e-wallet. Yang berikutnya, tadi satu sudah, dua, tiga sudah. Yang keempat, gateway payment. Apa tuh gateway payment? Kalau sudah disepakati, baru kalian boleh bayar. Baru kalian bisa dibayar. Jadi kalau saya misalnya kerja sama siapa namanya? Rian. Contoh sama Rian, saya kerja. Kalau dia sudah benar kerjanya, baru uangnya bisa dicairin sama Rian. Itu gateway payment. Contohnya? PayPal. Itu contohnya PayPal. Ya, kalau saya sudah deal sama pekerjaannya, saya suka pekerjaannya, baru boleh dicairkan uang sama Rian. Seperti itu contohnya. Yang terakhir, growth funding. Apa growth funding? Itu contohnya itu paling gampang dicari. Growth itu apa? Growth itu apa? Growth. G-R-O-W-T. W-T-H ya, growth. Tumbuh. Founding. Mengumpulkan. Kalau digabungkan. Kalau tumbuh sama digabungkan, apa jadinya? Mengumpulkan dana secara bersama-sama untuk satu tujuan. Contohnya? Paling gampang nih. Tadi kan bersama-sama. Kalau saya sama Anda, itu udah berdua. Kalau bersama-sama, kan kita apa? Tempatnya, platformnya namanya kita bisa. Itu contohnya. Gateway Founding. Ya. Sekarang saya kasih tahu dulu sejarah fintech yang paling terkenal. 17 Agustus 2017, ya, itu diperkenalkan fintech secara umum untuk mekanisme pembayaran. Sudah? 2017. Di saat 2017 lah saya merasa menjadi orang yang paling membenci yang namanya fintech. Kenapa saya mau beli, misalnya contoh Chatime ya, saya mau beli Chatime, kenapa harus pakai OVO? Saya nggak punya OVO. Saya mau beli makanan KFC misalnya, harus pakai Dana. Saya nggak punya Dana. Saya mau beli misalnya contoh ya lagi, beli produk B lagi, pakai apa lagi? GoPay. Saya nggak punya GoPay. Saya punyanya OVO. Saya udah top up di OVO, pakai ini. Saya top up di sini pakai itu. Gimana caranya? Makanya tahun 2020 pemerintah secara tepat kembali lagi tanggal 17 Agustus 2020 pemerintah mengeluarkan yang namanya KRIS. Bagus ya. Dari tahun 2020 sampai tahun 2025 peningkatan penggunaan KRIS itu sampai 2 kali lipat dan terus bertumbuh. Bahkan di tahun 2025 17 Agustus 2025 sebentar lagi bulan depan tanggal 17 Agustus KRIS bisa digunakan untuk pembayaran di Cina dan Jepang. Jadi kalian ke Jepang atau ke Cina, kalian bisa menggunakan QRIS. Ya. QRIS juga menjadi salah satu senjata yang berbahaya untuk Amerika. Amerika kan punya yang namanya Visa itu. Ya. Itu menjadi ketakutan bagi Donald Trump kemarin
Karena kita sudah punya yang namanya kris. Oke, jadi sudah paham untuk penggunaan kris tadi ada 5 ya. Ada peer-to-peer lending atau bahasa gampangnya adalah pinjol ya. Yang kedua itu ada namanya e-wallet. Ingat ya, e-wallet sama e-money itu beda. Jadi tolong diingat-ingat keduanya. Yang ketiga itu ada gateway payment. Dan yang terakhir yang 5 itu ada crowdfunding. Oke, sekarang saya oper ke mahasiswa. QRIS yang tadi kita bicarakan itu maksudnya yang kemana? Tadi 5 yang saya sudah sampaikan tadi. Menurut kalian, ada yang mau ngasih pendapat? QRIS tadi? Apakah dia masuk di e-wallet? Apakah dia e-wallet ya? Kalau e-wallet tadi syaratnya apa? Kalian harus masukin dana dulu? Atau dana sementara? Sedangkan QRIS? Langsung kan? Bukan. Terus kalau misalnya BCA Flash ya kalau salah saya bilang sama BRIS tuh, itu kan basisnya uang kalian taruh di server atau di chip, jadi kayak seperti itu. Apakah seperti itu QRIS? Tidak, berarti bukan e-money juga. Apa? Masa crowdfunding? QRIS tak mungkin dong. Apakah QRIS itu pay-to-pay, peer-to-peer lending? Tak mungkin, ngapain orang saya minjem uang? Jadi, QRIS itu masuknya ke gateway payment. Kenapa gateway payment? Kalau saya mau bayar pakai QRIS, kan harus nunggu konfirmasi dulu. Harus dibuatin QRIS-nya dulu. Itu gateway payment. Jadi dia bukan masuk e-wallet, dia bukan masuk e-money juga. Itu perbedaannya. Oke? Oke, di sini saya mau tanya dulu, seberapa sering kalian menggunakan fintech dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau ngasih pendapat dulu? Siapa tahu di sini ada yang bantuin orang tua, misalnya membantu transaksi, silakan. Siapa namanya? Aryawan. Seberapa sering menggunakan fintech dalam kehidupan sehari-hari? Bebas, nggak harus menggunakan e-banking. Fintech tuh banyak. Ada media investasi, ada pembayaran, ada gini juga bebas. Sering nggak pakai? Nggak terlalu sih Pak. Kalau misalnya belanja masih pakai cash? Cash. Oke. Terus kalau paling seringnya pas kapan? Pas tentu Ibu bayar gini ya. Bayar. Maksudnya bayarnya itu dalam pakai apa? Transaksinya pakai transfer atau transfer? Oke, itu juga termasuk QRIS, QRIS, termasuk finansial teknologi juga, ya. Ada lagi? Silakan. Siapa namanya? Dharma. Dharma, silakan. Kalau Dharma, penggunaan fintechnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa biasanya? Kalau saya fintech dalam sehari-hari lumayan sering sih Pak. Ya. Dari yang banking mungkin transfer ke belanja barang-barang mungkin. Kalau belanja masih pakai transfer? Kira pakai. Tapi nggak semua sih. Lebih gini aja, lebih sering aja sekarang itu. Karena lebih gampang kan juga. Lagi kita perlu barang apa di online beli check out gitu kan, mungkin lebih baik kita bayar langsung aja dulu, biar nanti nunggunya nggak usah nunggu. Misalnya kayak kalau COD itu, sistem COD itu kan kita harus stay di rumah jadinya. Kalau nggak ada orang di rumah kan susah jadinya. Mending yang simpel-simpel aja sih. Dan saya juga QRIS tuh hampir setiap hari juga sih Pak. Contohnya? Belanja ke Ya produknya. Belanja ke daerah-daerah di rumah sih lebih simpel aja, nggak usah bawa cash itu. Oke, bagus. Tadi ada yang poin pentingnya. Tadi COD juga termasuk finansial teknologi ya. Kalian bisa mesen barang jauh, tapi bayarnya belakangan. Itu juga termasuk termasuk finansial teknologi. Memang dulu kalau kalian mau beli barang bisa mesen gitu dulu, datang duluan. Kalau nggak dikenal, kalau misalnya ibu saya ke pasar, anterin pisang dong berapa gitu. Karena dia udah kenal sama dagang pisangnya, mau diantar. Tapi kalau Anda misalnya mau beli contoh casing HP, kalian mau mesen ke sellernya langsung anterin dulu, nggak mungkin ya guys. Itulah bentuknya. Sama juga tadi Dharma juga ada bagus tadi jawabannya. Check out. Nah, itu check out tuh masuk ke mana tuh dari 5 yang saya bilang? Dari apa tadi ya? Peer-to-peer lending, e-money, e-wallet, gateway payment, dan crowdfunding. Itu masuknya kemana dia? Kira-kira. Kalian check out barang tuh. Apa? Rian? Rian ya bener ya? Rian?
Apa tadi? Mungkin gateway payment Kenapa gateway payment? karena Ada prosesnya kan berarti itu. belum persetujuan. Persetujuan. Contohnya yang kayak gimana persetujuannya tuh? Kan kalian ada harganya nih. Kalian check out. Kan di check outnya ada apa namanya itu ya? Apa namanya itu? Kalau misalnya pakai gini tuh virtual account tuh, kan nunggu tuh pembayaran virtual account-nya. Itu juga persetujuan. Mau nggak kalian bayar nih? Kalau saya mau beli produk tersebut dengan harga segitu, silakan bayar virtual account-nya. Kalau nggak ya udah, nggak usah dibayar. Hangus dalam waktu berapa? 2 jam? 1 hari ya biasanya ya? 1 hari. Udah hangus. Makanya dia nggak masuk ke apa tadi itu ya? Nggak masuk ke e-money atau e-wallet. Nggak mungkin crowdfunding juga. Nggak mungkin ke peer-to-peer lending juga. Peer-to-peer lending baru yang tadi Ananta bilang kayak Shopee Pay itu. Kalian bisa bayar, pinjam uang dulu. Ya, kalian minjem uang ke Shopee itu ingat ya minjem ya. Bukan gratis dari Shopee, kalian minjem uang dulu ke Shopee-nya itu. Itu di perbedaannya. Ya. Jadi tadi seperti yang tadi contohnya Dharma itu bagus. Dari check out itu maksudnya dan jawabannya Rian juga tadi yang mengenai itu termasuk gateway payment ya. Kalau kalian setuju dengan harga segitu silakan bayar, kalau enggak ya udah. Ya, enggak usah di check out itu. Biarin hangus saja virtual account-nya ya. Oke, ada lagi yang menggunakan dari kehidupan sehari-hari tentang finansial teknologi, investasi mungkin? Investasi? Akan saya masuk ke metode berikutnya. Contoh lagi nih. Sekarang kan investasi itu udah banyak, ya. Apalagi generasi kalian tuh melihat sama investasi. Gak mungkin kalian mau investasi di tempat-tempat nggak jelas zaman sekarang. Apalagi kalau ada HP, kalian pasti langsung FOMO untuk ikut investasi, ya. Tadi seperti yang saya bilang, penggunaan investasi tersebut sekarang sudah bergeser dari tradisional ke digital. Sekarang saya ngomong ke cewek-cewek dulu. Berapa banyak cewek-cewek di sini yang investasi emas lewat digital? Nggak ada? Karena apa? Karena konsep investasi dari perempuan itu fashion dulu baru investasi. Kalau laki-laki yang penting return-nya tinggi. Jadi YOLO aja dia. Kalau perempuan investasi berkedok fashion. Bener ya? Fashion berkedok investasi. Fashion berkedok investasi. Ngapain beli emas lagi? Biar orang investasi. Tapi tangannya gini gitu. Ya. Itu perempuan. Makanya investasi emas tuh kurang diminati oleh perempuan karena mereka cenderung lebih suka benda fisiknya. Seperti saya bilang, investasi itu ada 2, ada real investment sama financial investment. Financial investment seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Kalau financial investment, kalau real investment itu ada kata real sana atau benda nyata. Kalau kalian beli tanah, kalian dapat tanah. Kalian bisa pegang tanah tersebut. Kalian beli emas, kalian bisa pegang emas tersebut. Ya. Apalagi investasi, misalnya kalian suka beli jam, itu juga investasi, itu real investment. Ya. Jadi itu ada duanya di situ. Ada perbedaan antara dua itu. Ya. Ada yang real investment sama financial investment. Tapi financial teknologi juga mensupport ranah tersebut. Saya sempat mengajar di beberapa kelas di manajemen keuangan. Ada beberapa perempuan yang mengatakan lebih suka investasi emas. Karena dia dengan alasan, Pak saya orangnya dari dulu suka pindah-pindah. Nggak nomaden tinggalnya. Saya dulu tinggal di A, B, sekarang kuliah di Bali, dibilang gitu. Kalau saya investasi emas, takutnya hilang. Jadi saya mendingan investasinya dalam bentuk digital. Kemudian saya dapat jawaban dari perempuan seperti itu. Karena dia memang takut hilang asetnya. Kan aset dari aset dari investment tersebut resikonya adalah kehilangan. Itu ya satu. Tapi kalau investasi finansial, resikonya itu kalau misalnya kalau misalnya ada isu sedikit turun harganya. Kalau hilang enggak karena base data itu. Oke, kecuali perang baru hilang gitu. Kalau kripto, kalau misalnya kayak Bitcoin baru nggak bisa hilang. Bitcoin itu pakai sinyal radio. Sinyal radio nggak bisa hilang. Tapi kalau misalnya pakai berdasarkan internet itu kemungkinan bisa hilang. Kayak misalnya kalian saham di mana di BRI itu kalau misalnya lagi perang hilang tuh uang kalian di BRI. Tapi kalau misalnya di kripto nggak bakal hilang karena itu ada di sinyal radio. Jadi nggak bakal hilang kalau saat perang. Tidak akan paling terguncang karena turun aja karena daya beli yang menurun. Ya, jadi seperti itu contoh dari penerapan finansial teknologi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, kita lanjut lagi di sini.
Yang seperti tadi Anang bilang ya, memberikan kemudahan dalam unsur finansial. Kalau kalian menggunakan fintech tapi malahan semakin ribet, kira-kira mungkin tidak terjadi. Kalian pakai fintech ini biar mudah loh. Terus ada nggak fintech yang buat kalian tuh malahan kesulitan menggunakan aksesnya? Ada nggak? Siapa? Silakan, Dharma. Kalau biasanya saya misalnya belanja di orang Jawa nih, kan dia sebenarnya ada 2 pilihan untuk bayarnya, ini 3 pilihan ya. Di finansial teknologinya itu ada 2 dan di apa yang lagi satu? Tradisional. Pakai cash lagi satu. Tradisionalnya cash. Tradisionalnya. Yang di fintechnya tuh agak susah. Karena dia tuh pilihannya 2 tuh, satu dia udah ada QRIS dan lagi satu dia pakai rekeningnya mungkin transfernya. Kalau satu-satu aja nanti kalau misalnya kemarin nih kapan ya, kurang lebih 2 atau 3 hari yang lalu di dekat rumah saya, biasanya saya bayar pakai QRIS di orang Jawa, tapi saat itu yang gagal lain jadinya QRIS-nya nggak ke namanya dia kan, mungkin udah pindah orang yang megang, biasanya kan gitu loncat-loncat dia. Sekarang pakai pakai rekening gitu kan, kita harus nyatat dulu. Daftar lagi. Oke, bagus. Kalau misalnya gini ya beda, kena biaya admin kita lagi. Soalnya biasanya udah tinggal scan aja udah bisa bayar. Sekarang kita lagi persulit lah, lumayan lah sedikit. Belum lagi banknya beda, lumayan kena gini pajaknya kan. Pajak adminnya, biaya adminnya. Oke, bagus. Malahan poin pertama tentang memberikan kemudahan finansial malahan tambah ribet jadinya di sana. Kira-kira ada lagi? Tadi dari pembayaran? Ada lagi? Biasanya kan kalian pernah lihat iklan kayak mau investasi tinggal 1 kali klik, itu ada juga seperti itu. Itu kemudahan akses harus diberikan. Tapi juga ada orang yang pengen lihat fundamentalnya dulu, jadi dia lebih suka yang ribet, buka satu-satu per perusahaan, tuh ada juga di situ. Ya. Kalau misalnya memberikan kemudahan, ingat pentingnya fintech, memberikan kemudahan dalam urusan finansial. Kalau misalnya memberikan kesulitan dalam urusan finansial, coba kasih saya satu jenis fintech yang membuat kesusahan dalam urusan finansial. Yang anggarannya sampai triliunan itu kemarin. Apa? Core. Core, C-O-R-E, Cortex. Itu kan tidak memberikan kemudahan ya. Dia malah memberikan kesulitan untuk bayar pajak. Aplikasi tidak bisa dibuka, telat dikit kita yang kena denda, dan lain-lain. Kalau sudah pentingnya fintech saja sudah nggak ada, gimana caranya bisa memberikan kemudahan? Kalau sudah males, misalnya kalian tuh nggak ada kalian membuka lagi gini ya, teknologi untuk pembayaran online itu. Oke. Yang kedua, terobosan baru dalam transaksi keuangan. Apakah kalian setuju jika dikatakan fintech itu menjadi terobosan baru dalam transaksi keuangan? Untuk kalian ya, saya nggak ngomongin generasi saya, untuk generasi kalian. Kalian tahu generasi kalian disebut apa? Atau kalian dikatakan apa ya, saya bilang kemarin tuh ya? Cashless society kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, generasi kalian itu dikatakan cashless society, bilang kayak itu. Karena generasi kalian yang paling minim megang uang cash. Ya, tadi Dharma juga udah bilang, saya biasanya tinggal scan doang, harus harus nyatat lagi. Daripada saya nyatat, mendingan saya kasih cashnya langsung daripada kayak gitu. Karena ribet sekali. Kalian punya cash tapi malas pakai cashnya. Mendingan QRIS ya. Karena apa? Karena generasi kalian tuh lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Jadi itu yang dimanfaatkan, itu yang menjadi peluang pada tahun 2017 kemarin, pemerintah dan dunia sangat semangat untuk menggunakan finansial teknologi di bidang keuangan. Ingat ya, seperti saya bilang 2017 lalu, saya tuh paling benci kenapa mau belanja ini harus pakai OPPO, belanja ini pakai QRIS, belanja ini pakai Dana. Kenapa nggak ada satu aja kayak portal untuk bayar gitu loh, maksud saya. Satu ya cukup portal untuk bayar, untuk tinggal scan. Jadi nggak peduli nggak, kakak ada BRI, kakak ada BNI, kakak ada Mandiri, nggak perlu nggak, satu aja cukup QRIS, udah sesimpel itu aja. Itu portal pembayaran. Ya,
Jadi di sini terobosan baru dalam pembayaran transaksi keuangan, seperti itu kemudahan dalam finansial teknologi. Ya. Yang terakhir, semua merasakan untung. Maksudnya semua merasakan untung apa? Kalian sebagai konsumen merasa untung nggak kalau ada finansial teknologi atau kemudahan akses dalam pembayaran itu yang dulu? Merasa untung nggak? Terus bagi sellernya merasa untung nggak? Kalau masa sellernya apa untungnya? Silakan siapa yang mau ngasih pendapat? Nggak perlu cari kembalian lagi. Nggak perlu ngendel uang lagi seperti Dharma bilang. Apa lagi? Saya kehilangan uang juga, Pak. Oke, tidak ada yang minus dalam pencatatan. Bagus, Dana. Ada lagi? Daripada semua merasakan untung, berarti dua belah pihak dong. Kayak tadi kita bilang tuh harus saling menguntungkan dengan adanya finansial teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah nggak belanja menggunakan QRIS misalnya contoh, terus misalnya contoh produknya berapa 40.000, berapa harganya 40.000? Oh ada QRIS-nya ada, tapi 41 ya atau 42 ya, pernah digituin nggak? Ada yang pernah? Berapa orang yang pernah kayak gitu? 1, ada lagi? 2, 3, oh banyak ternyata. Kalian tetap bayar atau kalian ganti pakai cash? Kita bayar. Makanya saya bilang tetap bayar pakai QRIS semuanya yang angkat tangan tadi. Makanya saya bilang cashless society kalian semua, ya. Memang benar itu katanya cashless society. Itu sebenarnya nggak boleh, ya. Itu pajak QRIS itu harus ditanggung oleh pengguna QRIS tersebut. Jadi seller yang menanggung, bukan kalian yang menanggung. Jadi kalau misalnya digituin mendingan cash saja, ya. Hitung-hitungannya naik itu soal pembayaran kalian. Jadi di situ yang untung cuma sellernya aja, kalian tidak ada untung sama sekali. Kalian rugi juga di situ. Ya, sama aja ibaratnya 2.000 tuh kalian kena bayar admin untuk narik uang di ATM. Sama aja kok. Tapi bedanya di ATM kalian kena uang parkir lagi. Ya, itu bedanya. Ingat, harus ada saling yang menguntungkan di situ ya. Oke, ini kan tadi sudah kita bahas tentang bagaimana peran fintech tersebut terhadap perkembangan, ya. Seperti yang saya bilang, kita masih bisa menggunakan OVO, Dana, dan GoPay dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sudah ada QRIS, terus bagaimana penggunaan OVO, Dana, dan GoPay kalau kayak gitu? Menurut kalian? Masih pakai OVO, Dana, dan GoPay? Coba lihat di poin yang sebelumnya lagi. Kan sudah ada QRIS nih. Terus ngapain ada OVO, Dana, sama GoPay lagi? Poin 3. Semuanya merasakan keuntungan. Terus untuk apa lagi harus ada QRIS? Kenapa ada OVO, Dana, dan GoPay lagi? Nyimpan uangnya. Nyimpan uang? Untuk apa nyimpan uangnya? Pakai belanja kan? Terus untuk apa kalian pakai OVO? Masih ada yang pakai OVO? Ada yang pakai GoPay? Pakai GoPay untuk apa biasanya? Pakai aplikasinya aja kan? Kalau pakai Dana? Dana apa aplikasinya? Dana ya. Kalau GoPay kan gabung sama Gojek. Kalau Dana ada pakai Dana? Pakai apa biasanya? Kalau Rian pakai apa? Saya pakai transfer ya, Pak. Transfer gimana? Transfer ke teman. Oh, ke teman. Saya pakai Dana tuh nggak ada biaya adminnya. Oke, berarti ada yang menguntungkan bagi Rian di sana kan? Oke. Ada lagi? Kalau pakai Dana silakan. Kalau saya sendiri lebih transfer uang makan itu ke Dana. Untuk makan pakai Dana. Ya. Kenapa pakai Dana? Karena kalau misalnya Kenapa nggak OVO? Kenapa nggak GoPay? Nah, kayak. mungkin lebih mudah aja mungkin. Kalau misalnya dulu sempat pakai OVO, cuman sekarang lebih pakai Dana karena sempat apa sih kalau di iPhone tuh giniin memori di phone tuh ya nggak update memori di iPhone tuh kan pakai Dana doang misalnya. Jadi sekalian aja pakai itu. Oke, berarti udah ada aplikasi khususnya. Iya. Ya ada lagi? Kenapa harus pakai OVO? Kenapa harus pakai Dana? Udah QRIS kita sekarang. Apalagi ada yang banking tinggal transfer langsung tuh. Kenapa harus pakai Beli pakai data, Data pakai yang mana? pakai Dana. Dana lagi, Lebih GoPay. murah, ada promonya dan nggak perlu ke ini keluar beli pakai. Itu kuncinya. Ada promonya. Kalau ada OVO, kita ada promo OVO, kita tahu apa OVO. Ada promo seperti yang tadi dari Dharma bilang tadi, di Dana kita lebih banyak akses yang bisa dipakai. Tadi juga siapa namanya cewek? Sandra juga tadi bilang kalau misalnya uang makan saya pakai di Dana. Kalau di GoPay, kalau saya mau pakai Gojek, saya pakai di Gojek. Di GoPay.
QRIS tetap ada, tapi mereka harus mencari alternatif untuk memperoleh keuntungan dengan mengadakan promo-promo tersebut. Biasanya kalau di mall tersebut pasti banyak pakai OVO karena dia yang paling ketinggalan sekarang kan. Silakan pembayaran menggunakan OVO, dapat potongan ini, dapat cashback dan lain-lain. Atau dapat misalnya beli 1 gratis 1 pakai OVO. Jadi kita mau nggak mau harus top up ke sana, kan gitu. Artinya, 3 perusahaan ini masuk ke, masih ingat yang saya bilang waktu ini? Starbucks itu perusahaan apa? Masih ingat Starbucks perusahaan apa? Perusahaan kopi? Perusahaan apa Starbucks? Perbankan atau finance. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan uang di membershipnya. Apa bedanya sama OVO, Dana, dan Kopi? Itu uang kalian diam tuh 10.000 nggak dipakai. Ya satu orang 10.000 nih 14 nih, terus 40.000 nih uang diam nih. Saya bisa pakai kapanpun untuk beli makan dulu bisa sih. Di situ mereka dapat keuntungan. Makanya dia masuk ke e-wallet, bukan e-money. Ya, dia memperoleh keuntungannya di sana. Saldo ngendap tuh dia memperoleh. Sama tadi Sandra bilang, kalau mau uang makan saya pakainya di Dana. Terus udah belanja, terus nggak mau belanja lagi, ada saldo ngendap 10.000, bisa beli makan 10.000? Bisa? Di bawahnya lagi, di bawah 10.000 bisa beli makan? Ya udah itu uang ngendapnya itu. Nggak bakal Sandra pakai nggak tuh, kecuali apa? Sandra top up lagi. Berapa minimal top up Sandra? 20.000. Belanja 10.000 atau 19.000, ada semalian lagi tuh genap lagi 10.000 itu. Itu uang saldo diamnya dia. Gitu cara perputaran uangnya dia. Keuntungannya di situ saldo diamnya. Itu peran dari finansial teknologinya di sana. Makanya saya bilang harus ada yang saling menguntungkan di sini. Oke? Jadi peran fintech itu sudah jelas bagaimana. Oke, kalau peran, setuju nggak? Perkembangan teknologi finansial tadi saya bilang tahun berapa? 2020 sampai 2025. Setuju nggak COVID-19 mempercepat perkembangan finansial teknologi? Penyakit mendukung perkembangan finansial teknologi. Kenapa? Karena gini Pak, konsumen itu kan nggak boleh pakai cash Pak, jadinya dibuat alternatif transfer kayak cashless seperti sekarang ya, kris Pak. Oke, bagus. Karena penyebaran saat COVID tersebut dari sentuhan di uang, makanya kemarin tuh paling banyak di pasar ya kena COVID-nya ya, orang-orang pasar kena COVID-nya. Itu benar sekali. Ada lagi? Kegabutan kalian selama COVID ngapain? Udah cek ranjangnya? Berapa yang nggak ke check out selama itu? Belanja online itu dah pencepat. Mau nggak mau kalian nggak bisa belanja online saat COVID lah kalian bisa belanja online. Tadi kan Lanang bilang karena nggak boleh gini, nggak boleh belanja, jadi semuanya cashless. Oke, kalian diam di rumah, kurir tuh kilang-kilang tuh nganterin paket kalian semua. Ya, jadi benar dari perkembangan teknologi yang seperti saya bilang di tahun 2020 seluruh dunia ya, nggak cuma Indonesia, seluruh dunia perkembangan finansial teknologi itu langsung meningkat drastis. Bukan cuma di sektor perbankan saja, investasi juga. Banyak yang bilang saat COVID tersebut investasi jebol, investasi turun. Enggak juga. Malahan kalian yang gabut-gabut nih, aduh, punya uang nih, nggak kemana-mana. Dulu kemarin cuma nongkrong beli kopi dan lain-lain. Nabung saham nih. Kayak gitu deh kalian. Ya, jadi saat COVID kemarin, tingkat kesadaran akan pentingnya digitalisasi di perbankan atau di keuangan itu sangat penting. Ya. Oke, ini enggak. Oke, sepertinya itu aja untuk finansial teknologinya. Sebentar. Secara garis besarnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk finansial teknologinya dulu? Ada pertanyaan? Siapa yang mau? Dharma sekarang? Mohon izin Pak, saya bertanya, apa keuntungan menggunakan layanan finansial dari pinjaman online dari platform fintech itu
dibandingkan menggunakan pinjaman konvensional. Oke, apa keuntungannya berarti? Keuntungan menggunakan salah satu produk dari finansial teknologi, ya. Nah, dari finansial teknologi untuk pinjaman online ketimbang yang berbasis tradisional. Saya lupa bahasa sebutannya ya, kalau misalnya yang tradisionalnya itu bandar, saya lupa namanya. Bandar ya, kalau orang yang suka minjemin uang itu apa namanya itu ya? Rentenir. Nah, rentenir, ya. Kalau kalian minjem di rentenir, ya, itu kapanpun mereka bisa mengawasi kalian. Tapi kalau misalnya contoh gini lah, minjem berapa? Minjem 50 juta, ya. Kurang-kurang kalian tuh bisa dinaikin sama mereka. Gampang diatur, karena tidak ada pencatatan. Tidak ada pencatatan yang secara detail kapan kalian bayar, bunga yang sudah dilunaskan berapa, waktu, tempo yang seharusnya itu nggak ada tercatat. Itu kelemahan yang ada di tradisional. Apalagi cara mintanya juga pasti akan lebih kejam daripada yang digital. Yang digital dan nggak resmi ya udah serem, apalagi yang tradisional lebih serem lagi. Dia tahu rumah kalian di mana, keluarga kalian siapa aja dia tahu di situ. Bukan masalah nggak perlu akses kontak lagi mereka. Kalau yang tradisional tuh sudah pasti nguasain suatu wilayah tersebut. Sedangkan kalau yang digital itu mereka sudah ada yang namanya sistem blockchain. Jadi semuanya sudah tercatat dengan bersih. Ya, di blockchain tuh tingkat korupsinya tuh kecil. Nggak ada celah sama sekali. Karena sekali ya tercatat langsung terrecord semuanya. Nggak bisa digonta-ganti, nggak bisa dipasang saya mau korupsi taruh dulu, lepas buka habis itu saya ganti lagi, nggak bisa seperti itu. Jadi itu keunggulan dari peminjaman online secara digital. Tapi yang diawasi. Kalau yang nggak diawasi itu nggak ada di blockchain. Ya, itu tidak ada di blockchain. Pencatatannya nggak jelas, bunga yang dibayarkan nggak jelas, tempo waktunya nggak jelas. Oke, seperti itu Dharma, bisa diterima? Oke, terima kasih. Ada lagi? Santi. Silakan Santi. Mau nanya Pak, kira-kira apa aja tantangan keamanan yang dihadapi oleh pengguna vintage dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk tantangan yang dialami untuk pengguna, lebih tepatnya servernya ya, server yang ada di finansial teknologi. Kalau misalnya bagi kita, ya, error itu adalah hal yang wajar. Ya, error itu adalah hal yang wajar. Biasanya kalau kalian beli paket internet di mana biasanya? Dharma bilang di Dana ya tadi ya, paket internet ya. Ada yang lain? Di Dana semua kalau beli paket internet? Ya. Selain itu Tokopedia, Shopee gitu ya kadang-kadang ya. Pernah nggak beli di tempatnya langsung kayak di Telkomsel gitu, aplikasi Telkomsel gitu, pernah nggak? Pernah? Berapa lama setelah kalian top up udah muncul saldo kalian? Atau enggak dia ngasih harga berapa, terus gininya berapa? Yang dibeli berapa, dibilang kurang saldo kalian. Itu kelemahannya, error datanya itu. Lebih sering. Ya, kalau misalnya apa lagi tadi pertanyaannya? Kendala? Apa aja tantangan? Oh, tantangan. Tantangan keamanan yang dihadapi oleh Tantangan keamanannya pasti itu. Belum lagi serangan cyber yang seperti dibilang. Ya, kita punya anggaran besar, tapi pertahanan cyber kita yang rendah. Pengelolaan aplikasi juga. Kita masih mengandalkan server blockchain yang ada di Indonesia. Kalau kita ngomong Indonesia, kita masih mengandalkan server blockchain yang ada di Indonesia. Bukan di Indonesia. Jadi itu kelemahannya. Ya, kita belum punya server blockchain sendiri. Server penyimpanan blockchain kita tuh belum punya. Ingat rapat DPR kemarin yang mengatakan bahwa kurang, kenapa data yang kemarin tidak di-save? Kenapa tidak ada backup data? Nah, itu adalah contohnya. Ya, jadi seperti itu Santi. Oke, bisa diterima? Oke, ada lagi? Nah, Kirana, silakan. Gimana vintage dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di negara berkembang? Di negara berkembang atau negara maju? Negara berkembang ya. Bagaimana fintech mampu apa tadi? Meningkatkan intuisi. Inklusi keuangan. Oke. Negara berkembang ya. Karena kalau kita ngomongin negara berkembang sama negara maju itu berbeda dulu, ya. Indonesia setelah 98
itu menjadi puncak perkembangan di ekonomi. Seperti saya bilang, Indonesia dulu disebut sebagai macan Asia karena sedang pembangunan besar-besaran. Orang cuma kerja PNS, kerja 1 tahun sudah bisa beli rumah. PNS nih saya bilang. Orang cuma PNS saja sudah 1 tahun sudah bisa beli rumah. Terus kenapa sekarang tidak bisa beli rumah kalau kerja 1 tahun? Bisa kalian 1 tahun beli HP? Beli iPhone terbaru 1 tahun bisa nggak? Nggak bisa? Oke, itu contohnya. Yang kedua ada inflasi juga. Ya, kalau misalnya negara berkembang inflasinya cenderung rendah. Oke, kalau inflasi cenderung rendah, otomatis penanganan atau finansial teknologi tersebut akan lebih cepat. Perkembangannya akan lebih cepat. Coba pikirin kalau inflasinya tinggi, kalian mau belanja lagi? Inflasi lagi tinggi-tingginya, kalian mau berbelanja lagi di negara berkembang? Di negara berkembang dikasih inflasi tinggi. Mau? Tidak kan? Itu udah contoh 2. Ya, makanya saya bilang, kalau negara maju, finansial teknologinya sudah pada umum itu. Sudah umum sekali. Saya senggolin dia HP-nya ke Kirana, bisa pindah uangnya Kirana ke HP saya. Tanpa persetujuannya Kirana, enggak perlu. Kalau negara maju udah bahan jahilnya mereka seperti itu. Ya, nempel, pet, pindah dah HP uang kalian tuh berapa yang saya mau taruh di HP saya. Saya contoh saya minta 1 juta, saya tempelnya HP ke dekat HP kalian tuh langsung konfirmasi kok 1 jutanya pindah ke sini. Yang seperti saya bilang itu maksudnya ke e-money ya kalau nggak salah ya, yang ada chipnya. HP kita kan belum ada chipnya sama sekali. Chip untuk pembayaran itu kan beda sama yang di luar negeri. Chipnya mereka sudah bisa. Apple Watch bisa ya kalau nggak salah. Apple Watch bisa ya untuk bayar ya. Nah seperti itu udah contoh. Jadi itu cara untuk meningkatnya, ada 2 faktor ya. Jadi terima kasih Kirana. Ada lagi? Sandra silakan. Kira-kira ada resiko apa aja yang harus dikelola oleh perusahaan vintage? Resiko apa yang harus gimana? Resiko apa aja yang harus dikelola oleh perusahaan vintage? Resiko apa saja yang harus dikelola oleh perusahaan vintage? Kalau government masuk nggak resiko? Menurut kalian government masuk nggak sebagai resiko ya? Artinya masuknya government? Pemerintah? Gojek itu termasuk vintage? Fintech nggak? Gojek? Seperti yang saya fintech itu kan bukan masalah transaksi aja. Sekarang ambil HP kalian, telepon tukang ojek depan, mau nggak dia jemput kalian ke rumah? Antaran lah, segitu jawabannya. Terus kalau Gojek, kalian sudah punya saldo nih, udah masuk ke mereka, bisa mereka cancel juga langsung. Kalau mereka cancel, mereka yang kena sanksi. Nah itu contohnya dulu, saya ambil pesan Gojek dulu nih, ya. Ingat kasus yang kemarin, Sandra? Yang THR aja dulu. Yang Gojek semuanya minta THR, kalau dia mitra tuh, mereka mitra, bukan pegawai. Coba pikir, berapa THR ya paling umumnya? Paling kecil umum THR berapa? 500.000 ya? 500.000 kita genap gini aja umumkan. 500.000 kali 3.000 karyawan. Bangkrut tuh langsung perusahaan. Coba kalau misalnya pemerintah mengiyakan itu, cabut ya langsung. Makanya saya bilang, apakah pemerintah bisa masuk jadi ancaman? Kayaknya banyak ada perusahaan yang keluar kan. Sebenarnya yang paling utama dari fintech itu, resiko yang paling utama itu selain itu adalah regulasi. Regulasinya ini kembali ke poin 3 yang pernah saya tadi bahas di situ, menguntungkan nggak perusahaan fintech tersebut ada? Selain regulasi, seperti yang contoh juga tadi, kalau nggak salah, apa ya, lupa. Yang paket itu yang bukan COD, free ongkir. Kan mau dihapuskan tuh katanya. Itu kan regulasi lagi. Makanya saya bilang, apakah pemerintah yang bisa dikatakan sebagai resiko dalam perusahaan fintech di tempat perusahaan tersebut berdiri ya, atau bernaung atau menggunakan jasanya? Yang paling besar adalah di regulasi. Ya, oke, terima kasih, Sandra. Ada lagi? Ananta silakan. Mungkin bagaimana fintech itu bisa membantu kita dalam mengelola keuangan pribadi, Pak? Fintech membantu mengelola keuangan pribadi kita. Oke.
bagaimana fintech membantu mengelola keuangan pribadi. Ya, seperti yang saya bilang tadi, fintech ini didukung oleh bagaimana perkembangan generasi semakin tumbuh. Ya, mereka melihat peluang di generasi generasi Z, benar ya? Gen Z ya, itu sangat melihat seperti penelitian saya juga bagaimana pengaruh Gen Z terhadap pelaku keuangan itu nanti bisa dicek ya. Bagaimana mereka tuh cenderung boros ya, nggak usah mungkiri itu, tapi mereka lebih paham bagaimana mengontrol keuangan dalam bentuk digital daripada yang generasi saya. Ya, karena apa? Mereka sudah banyak sekali ada kayak aplikasi-aplikasi pencatatan keuangan, ya. Kayak misalnya contoh, kalian tinggal masukin aja gaji kalian berapa, mereka bisa ngaturin tuh. Untuk nongkrong kalian berapa, untuk gini berapa, untuk beli paket berapa, itu mereka lebih tahu. Kalau orang untuk angkatan saya itu sangat sulit. Oh ya, saya sekarang keluarin ini. Kalau kalian tuh sudah punya pencatatannya sendiri, sudah punya rekam pengeluaran kalian tuh sendiri. Jadi itu nggak harus seperti manual catatan buku manual di akuntansi itu loh, buku besar itu nggak seperti itu, ya. Apalagi generasi kalian tuh yang paling melek sama teknologi, ya. Saya yang nggak tahu ada aplikasi ini, kalian sudah pakai aplikasi itu. Saya baru pakai, kalian sudah bilang itu ketinggalan zaman, ya. Yang paling gampang pakai ChatGPT bisa kok untuk kalian untuk ngatur keuangan. Berapa pendapatan kalian, nongkrong kalian berapa, itu dibantuin zaman sekarang. Itu baru aplikasi pencatatan otomatis, belum pencatatan yang benar-benar. Di Excel-nya sudah ada biasanya juga itu. Excel Excel sheet yang di gini itu, yang disediakan itu yang online itu, Excel-nya itu bukan Google Sheet ya, Google Sheet ya namanya. Google Sheet itu ada kok aplikasinya untuk membantu pencatatan gaji kalian berapa, mau dipisahkan untuk seperti Sandra. Gaji sekian dipindahkan ke dana untuk makan berapa, gitu sudah ada catatannya. Jadi itu kemudahan yang diberikan. Kalau zaman saya itu kan tidak ada yang kayak gitu. Mau keluar berapa, cuma bisa dilihat di riwayat transaksi ya. Yang kalau misalnya ngecek saldo itu aja yang saya bisa lihat. Ya, itu yang perbedaan dari generasi kalian dan generasi saya. Oke, gimana Nanta? Ya, bisa terima. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke. Kalau gitu, terima kasih atas antusiasnya dan kehadirannya pada hari ini. Kita bisa lanjutkan lagi untuk pertemuan finansial teknologi. Bagaimana secara luas finansial teknologi di sini bisa menyebar luas ke negara-negara sampai ke pelosok-pelosok kecil di pertemuan minggu depan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Dan selamat siang semuanya.